Selamat sore Pak Jeffrey dan teman-teman. Pada saat ini saya akan membahas soal ulangan tentang sistem persamaan linear 3 variabel nomor 3. Sebelum itu, perkenalkan saya Sharon Keisha dari kelas 10-2 absen 29. Nah, pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, pukul 13.57, saya mengunjungi toko buku Merauke untuk mewawancarai salah satu pegawai di sana. Berikut adalah video hasil wawancara saya. Mbak, saya mau nanya kalau pensil yang di sini tuh yang banyak terjual tuh apa ya di sini? Joico sih paling kalau tadi dari Joico. Terus ada 3 Joico, Stadler sama Faber Castell. Kalau satu harga Joico berapa pensil? Per paknya mulai dari 9.000 sampai 13.000. 9.000 sampai 13.000. kalau stapler Kalau Stadler satu paknya 32.000. kalau Faber Castell Kalau Faber Castell 45. terus kalau mau nanya kalau pulpen yang paling banyak dijual 3 merek juga. Standar Snowman sama Joico juga. Kalau standar berapa satuan Standar 16.500. per pak? Ya, per pak. Kalau Snowman, Snowman 14.500. kalau Joico Joico 20.000. kalau penghapus yang banyak terjual Kalau penghapus Joico, Faber Castell, sama Box. kalau Joico berapa? Joico dari 1.000 sampai 2.000. Faber Castell Faber Castell harganya 4.000-an. kalau Boxy juga sama harganya 4.000. kalau banyak alat tulis yang terjual, kalau yang pensil Joico berapa? Satu hari. Satu hari paling kejualnya 20 lebih kan. Kalau Stadler Kalau Stadler jarang, paling 5. Faber Castell lumayan, paling 10. kalau standar yang bolpen Standar bolpen paling banyak, paling 36 lusin juga terjual dalam sehari. kalau Snowman Snowman sedikit, paling 12. sama Joico Sama Joico juga banyak, 30-an ada. terus kalau Joico yang Penghapus kejualnya paling bisa lebih dari 10 pak juga lebih. kalau Faber Castell Faber Castell paling 5. kalau Boxy 2. ini tuh masing-masing per pak. Ya. Kasih Mbak. Nah, dari hasil wawancara tadi, saya dapat membuat tabel seperti ini. Saya menanyakan tentang pensil, pulpen, dan penghapus. Untuk pensil ada 3 merek, Joico, Stadler, dan Faber Castell. Untuk pensil Joico memiliki harga 11.000 per paknya dan terjual sebanyak 20 pak. Untuk pensil merek Stadler terjual dengan harga 32.000 per paknya dan terjual sebesar 5 pak. Untuk pensil merek Faber Castell memiliki harga 45.000 per paknya dan terjual sebanyak 10 pak. Untuk hasil penjualan pensil dapat dilihat di tabel. Lalu selanjutnya ada pulpen. Pulpen ada merek standar, Snowman, dan Joico. Untuk pulpen merek standar memiliki harga 16.500 per paknya dan terjual sebanyak 36 pak. Untuk pulpen merek Snowman memiliki harga 14.500 per paknya dan terjual sebanyak 12 pak. Untuk pulpen Joico memiliki harga 20.000
dan terjual sebanyak 30 pak. Hasil penjualan dari pulpen adalah sebagai ada di tabel. Dan terakhir adalah penghapus. Penghapus ada merek Joico, Staedtler, dan Faber-Castell. Penghapus merek Joico memiliki harga 18.000 per paknya dan terjual sebanyak 10 pak. Untuk penghapus merek Staedtler memiliki harga 48.000 dan terjual sebanyak 5 pak. Dan penghapus Faber-Castell memiliki harga 48.000 per pak dan terjual sebanyak 2 pak. Nah, untuk hasil penjualan penghapus terdapat di tabel. Nah, catatan untuk di tabel ini saya menggunakan satuan pak yang dimana isinya terdapat 12. Nah, kita akan langsung ke soalnya. Jadi soal yang pertama ini kita disuruh membuat persamaan linear 3 variabel berdasarkan banyak alat tulis yang terjual berdasarkan merek. Nah, langkah pertama kita harus memisalkan bahwa bagian A itu X, bagian B itu Z, Y, dan bagian C itu Z. Nah, kita karena melihat berdasarkan banyak alat tulis yang terjual, berarti kita akan melihat kolom yang banyak alat tulis yang terjual. Jadi, diketahui 20X ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 830.000. Itu persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua dapat 36X ditambah 12Y ditambah 30Z sama dengan 1.368.000. Dan persamaan ketiga ada 10X ditambah 5Y ditambah 2Z sama dengan 516.000. Nah, cara yang pertama adalah mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 itu 20X ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 830.000. Untuk persamaan 3 adalah 10X ditambah 5Y ditambah 2Z sama dengan 516.000. Di sini kita akan mengeliminasi bagian Y. Kita bisa lihat bahwa 5Y sudah sama, Y-nya dua-duanya persamaannya. Jadi kita bisa langsung kurangi. Hasilnya adalah 10X ditambah 8Z sama dengan 314.000. Itu adalah persamaan yang keempat. Nah, cara kedua, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 itu adalah 20X ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 830.000. Dan persamaan 2 adalah 36X ditambah 12Y ditambah 30Z sama dengan 1.368.000. Nah, di sini kita akan menyamakan bagian Y-nya. Karena cara yang pertama kita menghilangkan Y, cara kedua kita harus menghilangkan Y juga. Nah, untuk itu kita harus menyamakan bagian Y-nya dengan cara mengkalikannya. Untuk persamaan 1 dikalikan dengan 12 dan untuk persamaan 2 dikalikan dengan 5. Jadi hasilnya ada untuk persamaan 1 ada 240X ditambah 60Y ditambah 120Z sama dengan 9.960.000. Dan untuk persamaan 2 dikalikan 5 menjadi 180X ditambah 60Y ditambah 150Z sama dengan 6.840.000. Nah, ini karena 60Y-nya udah sama, jadi kita bisa langsung eliminasi. Hasilnya adalah 60X min 30Z sama dengan 3.120.000. Itu adalah persamaan kelima. Nah, untuk cara selanjutnya adalah kita mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, kita di sini bisa mau milih X atau milih Z, tapi saya di sini milih X. Nah, sama kayak cara tadi, kita harus menyamakan bagian X-nya. Kita untuk persamaan 4 itu dikali dengan 6, dan untuk persamaan 5 dikali dengan 1. Jadi hasilnya ada 60X ditambah 48Z sama dengan 1.884.000. Dan untuk persamaan 5 tetap sama 60X min 30Z sama dengan 3.120.000. Karena udah sama 60X, kita akan eliminasi menjadi 48Z sama dengan min 1.884.000. Nah, 48 ini pindah ruas jadi dibagi. Jadi min 1.884.000 dibagi 48 sehingga memiliki hasil min 15.846,2 yang akan dibulatkan menjadi min 15.846. Nah, kita sudah memiliki hasil Z-nya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan ini
ke persamaan 5. Sebetulnya bisa ke persamaan 4 juga sih, tapi saya di sini milih ke persamaan 5. Z-nya akan dimasukin ke bagian Z yang persamaan 5. Jadi persamaan 5 kan ada 60X min 30Z sama dengan 3.120.000. Nah, jadi dimasukin Z-nya jadi 60X min 30 dikali min 846 sama dengan 3.120.000. 60X ditambah 475.380 sama dengan 3.120.000. Yang 475.380 itu pindah ruas jadi min. Jadi 60X sama dengan 3.120.000 kurang 475.380. Hasilnya ada 2.644.620. 60X, 60-nya itu pindah ruas jadi bagi, sehingga memiliki hasil 44.077. Itu kita udah mendapatkan hasil X. Nah, yang terakhir kita akan masukin X sama Z ke persamaan 1. Kita bisa milih antara persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Tapi di sini saya milih ke persamaan 1. Persamaan 1 itu 20X ditambah 5Y tambah 10Z sama dengan 830.000. 20 dikali 44.077 ditambah 5Y ditambah 10 dikali min 15.846 sama dengan 830.000. Memiliki hasil jadi 881.540 ditambah 5Y min 158.460 sama dengan 830.000. 5Y itu pindah ruas semua, 881.540 itu jadi min, yang min 158.460 itu jadi plus. Memiliki hasil jadi 106.920. Yang 5Y, 5-nya pindah ruas juga jadi bagi, memiliki hasil 21.384. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa barang A atau yang kita misalkan sebagai X itu memiliki hasil 44.077. Barang B yang kita misalkan menjadi Y itu memiliki hasil 21.384. Dan barang C yang kita misalkan sebagai Z memiliki hasil minus 15.846. Nah, kita akan lanjut ke soal yang B. Soal yang kedua, kita akan membuat persamaan linear berdasarkan harga alat tulis berdasarkan merek. Tadi kan kita melihat kolom banyak alat tulis yang terjual. Nah, sekarang kita akan melihat ke kolom yang harga. Sama kayak tadi bahwa misal A sama dengan X, kolom B sama dengan Y, dan kolom C sama dengan Z. Diketahuinya berarti 11.000X ditambah 32.000Y ditambah 45.000Z sama dengan 830.000. Itu persamaan 1. Persamaan kedua, 16.500X ditambah 14.500Y ditambah 20.000Z sama dengan 1.368.000. Persamaan ketiga itu ada persamaan ketiga itu 18.000X ditambah 48.000Y ditambah 48.000Z sama dengan 516.000. Nah, cara yang pertama itu adalah eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Sama nih. 11.000X ditambah 32.000Y ditambah 45.000Z sama dengan 830.000. Itu persamaan 1. Persamaan ketiganya 18.000X ditambah 48.000Y ditambah 48Z sama dengan 516.000. Nah, kita di sini akan mengeliminasi X-nya. Jadi, biar sama kita kali 18 untuk persamaan 1 dan untuk persamaan 3 kita kali 11. Sehingga memiliki hasil 198.000X ditambah 576.000Y ditambah 810.000Z dan 14 sama dengan 14.940.000. Itu persamaan 1. Persamaan ketiganya 198.000X ditambah 528.000Y ditambah 580.000Z sama dengan 5.676.000. Nah, karena X-nya udah sama, kita langsung eliminasi. Memiliki hasil jadi 48.000Y tambah 282.000Z sama dengan 9.264.000.
Nah, ini kita kasih ke persamaan 4. Untuk selanjutnya, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk persamaan 1 tadi 11.000 X ditambah 32.000 Y ditambah 45.000 Z sama dengan 830.000. Untuk persamaan 2-nya 16.500 X ditambah 14.500 Y ditambah 20.000 Z sama dengan 1.368.000. Karena tadi cara pertama kita eliminasinya X, berarti cara kedua juga kita eliminasinya X. Untuk persamaan 1 kita kali 6 dan persamaan 2 kita kali 4, sehingga memiliki hasil 66.000 X ditambah 192.000 Y ditambah 270 Z sama dengan 4.980.000. Dan untuk persamaan kedua ada 66.000 X ditambah 58.000 Y ditambah 80.000 Z sama dengan 5.472.000. Karena 6 X nya udah sama, kita langsung eliminasi, sehingga memiliki hasil 134.000 Y ditambah 190.000 Z sama dengan minus 492.000. Itu persamaan 5. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 tadi kita udah cari, persamaan 5 juga kita udah cari. Dapatnya 48.000 Y tambah 282.000 Z sama dengan 9.264.000. Persamaan 5-nya ada 134.000 Y tambah 20.000 Z sama dengan minus 492.000. Nah, kita akan mengeliminasi Z-nya sehingga mendapatkan Y. Itu dikali 190 sama dikali 110. Hasilnya ada 9.120.000 Y ditambah 53.580.000 Z sama dengan 1.760.160.000. Dan untuk persamaan 5 ada 37.788.000 Y ditambah 53.580 Z sama dengan minus 138.744.000. Karena Z-nya udah sama, kita langsung eliminasi, kita langsung kurangi. Jadi dapat hasil minus 28.668.000 Y sama dengan 1.898.904.000. Nah, untuk minus 28.668.000 nya kita pindah ruas jadi bagi. Jadi 1.898.904.000 dibagi minus 28.668.000 sehingga memiliki hasil minus 66,2 yang akan dibulatkan menjadi minus 66. Nah, kita udah dapat Y, kita udah dapat Y, kita akan nyari sekarang Z. Nah, untuk mencari Z kita akan mensubstitusikan Y ke persamaan 4 atau juga bisa ke persamaan 5. Tapi di sini kita milih ke persamaan 4. Jadi ada 48.000 Y ditambah 282.000 Z sama dengan 9.264.000. Nah, Y-nya kita masukin jadi 48.000 dikali minus 66 ditambah 282.000 Z sama dengan 9.264.000. Hasilnya ada minus 3.168.000 ditambah 282.000 Z sama dengan 9.264.000. Yang minus 3.168.000 nya kita pindah ruas jadi plus. Jadi memiliki hasil 12.432.000. Nah, terus 282.000 nya juga kita pindah ruas jadi bagi. Jadi memiliki hasil 44,1 atau yang kita bulatin jadi 44. Nah, udah ada nilai Z, udah ada nilai Y. Kita akan nyari X. Nah, kita akan mensubstitusikan Y dan Z ke persamaan 1. Kita bisa juga milih persamaan 2, persamaan 3 sama aja. Tapi saya milihnya persamaan 1. Ada 11.000 X ditambah 22.000 Y ditambah 45.000 Z sama dengan 830.000. 11.000 X ditambah 22.000 dikali minus 66 ditambah 45.000 dikali 44 sama dengan 830.000. Jadi hasilnya ada untuk 22.000 kali minus 66 itu ada minus 2.112.000 dan untuk 45.000 dikali 44 itu hasilnya ada 1.980.000. Nah, itu semua pindah ruas, yang minus jadi plus, yang plus jadi minus,
memiliki hasil jadi 962.000. Nah, untuk 11.000 X-nya, 11.000-nya kita pindah ruas juga, jadi bagi, memiliki hasil 87,5 yang akan dibulatkan menjadi 88. Nah, jadi kesimpulannya, barang A yang kita misalkan sebagai X itu memiliki hasil 88, barang B yang kita misalkan Y memiliki hasil minus 66, dan barang C yang kita misalkan Z memiliki hasil 44. Nah, dari hasil yang saya dapatkan, bisa disimpulkan bahwa perhitungan saya tidak bisa dibandingkan dengan data yang asli. Hal ini dikarenakan perhitungan saya adalah hasil gabungan dari 3 item yang berbeda. Ada penghapus, pensil, dan pulpen. Nah, demikian penjelasan saya mengenai soal nomor 3 ini. Hasil perhitungan soal ini saya dapatkan berdasarkan hasil wawancara. Sekian dan terima kasih.